mahasiswa itu yang nyantol itu hanya berapa? 10% gitu. Gitu, Pak. Jadi bayangan itu tatap muka ya, Bapak-Bapak sekalian, Bapak-Ibu sekalian ya, tatap muka. Bayangan kalau virtual, berapa persen kira-kira yang nyantol ini? Ya. Ada yang main HP, ada yang dengerin musik, kalau anak-anak muda-muda main game lah, ada yang lagi nyuci motor lah, ada yang nyuci piring lah, lagi setrika lah gitu ya. Lagi itu Bu Farida lagi bilang sama anaknya lah, ganggu aja gitu ya. Nah, itu kalau online seperti ini lebih kecil lagi dampaknya terhadap ilmu yang bisa diserap. Saya lakukan percobaan kok ini. Jadi misalnya mahasiswa semester 3 ya, saya tes pelajaran semester 2, itu nggak ada yang ingat lagi. Padahal baru berapa bulan dilewatkan gitu. Nah, ini makanya kita ya termasuk saya Bapak-bapak sekalian itu harus menemukan metode supaya ini jangan 10% gitu loh. 10% yang paling bagus loh ya. Nah, bagaimana kita supaya bisa 20%. Ya, 20%. Nah, kalau 20% project. Jadi kalau di sekolah bisnis seperti di SBM, ITB, UI, UGM, mahasiswa paskanya itu kuliah misalnya 14 kali. 3 kali itu tatap muka, teori, kemudian sisanya project. UTS dan UAS-nya itu adalah final project-nya. Gitu. Jadi tatap muka gini cuma 3 kali sebagai dasar mereka, kemudian monitoringnya. UTS itu monitoring pertama, kemudian monitoring ketiganya, keduanya itu pada saat UAS. Ya, itu dampaknya aja hanya berapa? Hanya 20%. Berarti kalau dikombinasikan itu 30%. Kebayang nggak Bapak ya? Coba misalnya nih Bapak-bapak latar belakangnya bukan ekonomi, terus saya cerita tentang ekonomi. Cerita lah, pokoknya saya ngomong terus selama 2 jam, 1,5 jam, 2 jam, 2 jam setengah. Kira-kira yang nyantol ada nggak sih? Nggak banyak, ya, nggak banyak. Nah, sekarang kita coba lihat yang 70%. Yang 70% ini itu adalah yang namanya magang, ya. Makanya sekarang ada Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, ya, Mbak Farida ya, dari Prof. Yang dari pendidikan tadi ya, dari pendidikan itu orang magang. Jadi kalau misalnya saya ngajar S1 ya, magang itu dinilai 6 bulan bisa 20 SKS loh. 20 SKS langsung bisa ke skripsinya. Misalnya saya tentang perbankan gitu. Kalau mereka magangnya di bank, itu 6 bulan sudah paham basic-basic perbankan. Ketimbang saya ngajar pakai tugas, pakai ujian apa segala macam, itu dampaknya tidak sebesar ini, hanya berapa? Hanya 10% gitu. 10%. Ya. Jadi buat pendidik nih ya, atau bapak-bapak sekalian, kalau ngajarin anak ya, ngajarin anak dengan metode training atau kelas ya, seperti kita ini, itu dampaknya cuma 10%. Jadi saya nggak mau buat Bapak Ibu susah ya. Saya kasih tugas banyak juga 10% ya. Saya kasih yang sulit-sulit juga 10% gitu ya. Nah, makanya saya coba kita bareng-bareng nih pakai metode yang akhirnya memang dibutuhkan partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian dan dari saya. Saya hanya mengantarkannya saja. Nah, sehingga minimal itu di 20% lah. Itu udah sangat luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kira-kira konsepnya sehingga apalagi kelasnya banyak seperti ini, saya pingin happy learning aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Happy learning itu nggak usah terbebani. Kalaupun saya kasih tugas, semua tugas saya itu ada di internet, misalnya pun ada ya. Jadi nggak usah khawatir Pak. Kemudian apalagi ujiannya take home ya. Take home tuh semua jawaban ada di internet. Kalau mau pingin lengkap itu ada di mana? Di YouTube lebih lengkap lagi. Semua ada. Ya, semua ada. Nah, sekarang saya coba dulu ya. Kita masih ini ya, Bapak ya. Masih apa? Masih pemanasan ini. Ya, 20%. Sorry, ini 10 ya. 10, 20 banding
70%. Ini 10 Pak ya. 10. Nah, ini yang Bapak dapatkan, Bapak Ibu dapatkan, ini disebut dengan apa Pak? Knowledge. Ilmu Pak. Ya, 10% kalau kita kuliah begini Pak, kuliah sistem kuliah, training gitu ya, Bapak-bapak akan dapat yang namanya knowledge, ilmu. Terus saya tanya nih, misalnya ke Bapak-bapak ya, ke Pak Nofriandi deh saya tanya, guru atau siapakah yang paling banyak bisa memberikan knowledge zaman sekarang? Kita tanya apa tahu, kita tanya apa tahu, siapakah dia? Google. Google. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan knowledge, jangan ke saya, Pak. Saya tuh 0,000 sekian dibandingkan Google. Ya. Jadi yang kita pelajaran ini, ya kita kuliahkan. Saya mohon maaf agak ekstrim teorinya. Teori saya itu, Bapak cuma dapat knowledge dari saya. Cuma dapat knowledge dari saya. Dan saya tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan Google. Ya, misalnya teori ini Bapak cek gitu ya, teori 10, 20, 70 itu ada semua Pak di Google. Penjelasannya juga ada. Nah, yang Bapak Ibu dapatkan itu adalah knowledge. Jadi kalau cari knowledge di dosen Pak, ya di dosen kayak saya ini, saya mah nggak ada apa-apanya. Ya, saya nggak ada apa-apanya. Saya sebetulnya lebih suka merangsang yang ini gitu loh, yaitu knowledge di sini skill. Bapak, skill. Nah, jadi ada knowledge. Knowledge itu teori ya, grand teori. Nah, sedangkan skill dia keterampilan. Itu agak berbeda jadinya. Keterampilan dengan knowledge sesuatu yang berbeda. Nah, kebetulan saya ini praktisi, sehingga saya kalau mengajar tuh lebih cenderung meningkatkan apa? Meningkatkan skill. Atau sesuatu yang kalau sulit saya buat semudah mungkin deh. Karena dulu saya pernah sulit belajar seperti ini ya, ekonomi manajerial Pak, saya nggak begitu paham gitu loh. Lama pahamnya gitu loh. Kenapa? Karena saya mesti menerjemahkan dalam bahasa sehari-hari yang mudah kita pahami. Ya. Jadi 20% itu skill. Nah, skill itu ya dapatnya dari mana Pak? Learning by doing. By doing. Ya, learning by doing. Jadi kalau nggak dilakukan, nggak akan dapat yang namanya skill. Itu yang pertama. Tapi sumber skill yang kedua itu bisa juga dari pakar ya. Ya, pakar, orang yang ahli di bidangnya. Kita ingin tahu tentang perbankan, tanya orang perbankan. Ingin tahu tentang ekonomi makro, tanya orang yang pakar tentang ekonomi makro. Ingin paham tentang sepak bola, tanya pelatih sepak bola, tanya coachnya ya. Nah, makanya di sini sistemnya itu adalah mentoring ya. Mentoring. Nah, kalau yang 20% ini, ya bisalah kita nanti diskusi ya Pak, ini gimana, kita prakteknya bagaimana, seperti apa, ya, untuk mempermudah apa yang dimaksud dengan knowledge-nya. Karena, ya seperti Bapak-Bapak Ibu sekalian, yang tidak latar belakang ekonomi, itu knowledge-nya belum ada gitu, walaupun bisa dicari. Nah, untuk mempercepat knowledge, maka ada kuliah tatap muka. Tapi itu dampaknya sangat kecil ya, sehingga kita memang perlu tindak lanjutnya itu dengan yang 20% lagi adalah melalui skill. Nah, yang ketiga nih attitude, perilaku Pak. Ya, jadi kita punya knowledge, kita punya skill, diharapkan Bapak Ibu sekalian dan saya khususnya ya, itu mempunyai attitude yang sama itu, yang berbeda. Ya, dengan ilmu yang kita punya, dengan keterampilan yang kita punya, itu berdampak positif ke pekerjaan, ya, ke pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Oh, ini ada knowledge-nya ya. Terus keterampilannya, skill-nya saya butuh apa aja nih. Nah, kemudian itu berdampak kepada kita di pekerjaan. Nah, seperti nanti ya, Bapak Ibu sekalian, ekonomi manajerial ini ilmu yang abstrak kalau kita baca ya. Kalau kita baca bukunya, ini maksudnya apa ini ya? Nah, maksudnya itu sebetulnya adalah dia pada attitude gitu. Bagaimana kita mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan jadi kalau ilmunya ini disebut yang orang SDM ya KSA ya. Ini KSA diingat-ingat nih, knowledge, skill dan attitude. Nah, jadi ekonomi manajerial itu adalah bagaimana mengimplementasikan knowledge dan skill menjadi perilaku kita. Gitu.
dalam pengambilan keputusan ya untuk memajukan perusahaan. Nah, ini teorinya seperti stres ya, santai saja. Kalau masalah nilai, buat saya sih nilai nggak terlalu penting ya. Yang penting Bapak Ibu hadir saja, ya hadir saja. Mulai ketat ini ya, perguruan tinggi sudah mulai ketat. Itu bobot ya, itu kehadiran. Nah, sorry tulisan saya gini, saya udah sejak kuliah nggak pernah nulis nih Pak ya. Kehadiran tuh bobotnya itu 40%. UTS ya, UTS itu 20%, UAS ini 40%. Ya, bahkan sekarang udah ada yang 50% di sini dia. Ya, di sini 50%. Di sini 20, jadi 20, di sini 30. Jadi kehadiran itu menjadi hal yang penting. Ya. Karena kalau tugas, Pak, tugas tuh ya tinggal punya waktu atau enggak aja. Di internet semua ada kok. Sampai kunci-kunci jawaban ya soal manajemen ekonomi, soal semua soal yang paling sulit pun itu di internet ada semua jawabannya. Ya, ada semua. Nah, jadi beberapa perguruan tinggi ngambil kebijakan itu kehadiran bobotnya ditinggikan. Masalahnya mendengarkan atau tidak, ya itu kita kembalikan ke Bapak Ibu sekalian, motif atau motivasi belajarnya itu apa? Ya, motivasi belajarnya itu apa? Ya, jadi sekali lagi Pak, bersyukur ya Bapak Ibu sekalian punya semangat ya, punya semangat untuk belajar itu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa nih. 58 orang bisa hadir di kuliah perdana. Amin. Ya, insya Allah minggu depan lebih banyak lagi. Amin. Yang penting cuma kehadiran aja Pak. Ya, karena tadi ya kalau knowledge Pak, Bapak Ibu, itu Bapak bisa cari di internet kok. Ya, malah saya seneng tuh kalau Bapak baca internet dulu terus kita diskusikan gitu. Nah, ya kembali ke sini, walaupun di IMI masalah bobot ini tidak sebesar ideal seperti ini ya, tapi nggak apa-apa deh saya berpikir kalau masalah nilai ini kalau S2, S3 Pak, itu bukan masalah nilai Pak, tapi masalah kemauan Pak. Kemauan ya. Nanti masalahnya adalah di tesis sebetulnya. Saya ambil S2, ambil S3, pelajarannya nggak ada bedanya, kuliahnya nggak ada bedanya. Ulangan dari kalau saya pertanian berarti ekonominya di S2 saya dapat ya, bisnis ekonomi di S2. S3-nya ulangan daripada S2. Kuliahnya nggak ada yang sulit Pak. Kemauannya itu yang sulit ya. Ya, harus bangun pagi. Kayak saya dulu tuh kerja jam 7, pulang ke rumah, tidur sampai tidur dulu jam 2 saya harus udah bangun, ngerjain tugas sampai subuh, kemudian ke kantor. Begitu setiap hari selama 18 bulan. Jadi saya kira kalau nilai Pak, nilai itu gampang ya. Kesulitan itu pada saat Bapak nulis tesis Pak. Nulis tesis atau nulis disertasi. Nah, ini master ataupun PhD-nya sebenarnya adalah pada saat penulisan tesis dan disertasi. Kalau kuliah-kuliah gini Pak, saya katakan begitu UAS, seminggu udah hilang semua Pak. Hilang semua. Tapi kalau kemudian diulang lagi, oh saya pernah dapat ini, teman, lebih mudah saja. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian, masalah kehadiran ini nanti Mbak Silemi nih ya yang bantu saya masalah kehadiran. Mbak jangan lupa fotonya Mbak ya, fotonya, terus absensi juga karena banyak bisa dicek di partisipan ya Mbak ya, di partisipan di screenshot saja kemudian di save ya. Baik. Gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Silakan Pak kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan. Bapak izin foto dulu ya. Oh iya, ini senengnya foto nih. Iya. Saya takut lupa ya, Pak ya. Iya. Silakan. Nah, wah jadi kelihatan ini. Ada Mas Amiruddin ya. Ada. Masih di jalan Pak, maaf. Oh nggak apa-apa. Saya foto di slide pertama ya. Ya Baba ya, Pak Bu Ketua. Iya, siap. Slide pertama ya, slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Boleh bertanya ya? 1. Foto dulu Pak. 1, 2, 3.
Slide ketiga. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Sudah, ya. Sudah. Oke, terima kasih. Nanti di partisipannya tolong di screenshot ya. Baik, Pak. Ada, ini Salahuddin. Pak Salahuddin, gimana Pak? Silakan. Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak telat masuk bergabung tadi ini, Pak. Soalnya baru nyampe. Yang pertama, tadi saya sudah mendengarkan penyampaian Bapak terkait bagaimana proses belajar kita ke depan. Tetapi kan dalam kuliah itu kan tadi sudah disebutkan soal tugas segala macam. Tapi biasanya ada beberapa dosen ada tugas by personal setiap individu maupun ada tugas yang sifatnya kelompok. Nah, cuman kalau Bapak sendiri bagaimana model pemberian tugas, apakah by perorangan apa kelompok? Karena kalau kelompok mungkin kalau tatap muka mungkin bisa ya ketemu-ketemu atau apa segala macam, tapi saya minta kebijakan Bapak aja. Terima kasih. Ini maksudnya apa Pak? Mau banyak tugas atau enggak Pak Salahuddin? Untuk Salahuddin banyak tugas, Pak. Sendiri, Pak. Salahuddin. Tugas individu. Seluruh tugas akan dikerjakan oleh Pak Salahuddin, Pak ya. Seluruh tugas akan dikerjakan oleh Pak Salahuddin. Pak Dokter, orang komisi 11 mah senang tugas, Pak. Sudah tuh, komisi 11. Jangan mancing-mancing. Mancing-mancing Bang Dedi ini. Iya. Jadi gini Pak, serba salah Pak. Ya, sebetulnya ya kondisi pandemi ini Pak ya buat metode pelajaran jadi serba salah Pak. Saya kasih tugas banyak-banyak Pak. Mohon maaf Pak. Apalagi anak-anak zaman sekarang Pak. Itu jawaban bisa sama semua Pak. Iya. Semua jawaban sama Pak. Saya itu Pak ngajar S1, semua jawaban sama. Saya akali Pak, tulis tangan, semuanya sama jawabannya Pak. Waduh, ini kalah dosennya ini. Akhirnya saya pikir gimana caranya ya? Semua S2 juga begitu Pak. Jangan ketawa Pak Salahuddin. S2 juga begitu Pak. Jawaban juga sama Pak. Saya kasih tugas seperti apa juga jawabannya sama. Jadi saya tuh bingung ya. Jadi kenapa kok jawabannya sama ya? Saya kasih tugas beda-beda kadang-kadang, tapi jawabannya sama juga. Ini ada sumbernya rupanya. Karena nggak enak Pak kalau berlain-lain. Iya Pak ya. Kita kan harus mungkin karena pertanyaannya sama Pak, maka jawabannya sama gitu. Iya benar. Ya, kalau sama sih ini sama persis gitu loh. Nggak kreatif berarti itu Pak. Nggak kreatif ya. Iya. Oke, saya sekali lagi Pak, saya kalau nggak salah kan hanya 7 pertemuan ya, 7 pertemuan. Saya Bapak hadir saja sudah senang Pak. Bapak-bapak ini hadir saya sudah senang. Ya sekali-sekali nanti saya buat quiz online Pak untuk happy-happyan, quiz online. Tahu siapa yang nanti mungkin kalau sempat saya buat video pembelajaran Pak. Saya kasih video pembelajaran 25 menit Bapak pelajari itu ya dengarkanlah dengan seksama. Kalau malas lihat muka saya, ditutup muka saya Pak, jadi dengar suaranya aja. Nah minggu depan kita quiz Pak, quiz online 15 soal. Nah itu nanti lucu-lucu Pak. Tetap aja ada yang susah jawab Pak. Ya, padahal sudah soalnya nggak akan lari dari yang sudah disampaikan. Ya bukan itu Pak ya, bukan itu ya. Sekali lagi Bapak sudah semangat saja untuk Pak thalabul ilmi Pak ya, untuk masuk kepada apa? Ini susah loh Pak. Itu luar biasa Pak. Semangat Bapak itu, saya tuh pernah sekolah juga Pak. Jadi sampai Pak Asman ngantuk itu, bayangin Pak. Pak Asman sampai ngantuk, wah. Tertangkap kamera. Terciduk. Terciduk, kena rekaman lagi, aduh. Sengaja Pak Dedi punya gelap itu Pak, nggak kelihatan ngantuknya. Ya, Pak Dedi Chandra ini mana? Nggak kelihatan. Nyamar-nyamar ya. Bisa aja Pak Dedi. Remang-remang. Cahayanya dari mana ini? Saya besarkan. Coba Bu Silemi coba difokuskan ke Pak Dedi Chandra coba. Jangan Pak. Oke, ya jadi gitu Pak. Nanti anu saja lah, kita berjalan saja.
ya paling ada kuis gitu Pak ya, ada video pembelajaran. Kalau tugas-tugas ya nanti mungkin saya lihat semangat bapak-bapak aja. Kalau bapak-bapak udah semangat kuliahnya Pak, alhamdulillah Pak sudah senang. Nggak saya kasih tugas Pak. Kalau kehadirannya seperti ini. Alhamdulillah. Ayo semua semangat. Alhamdulillah. Semangat. Semangat Pak, Record kan Pak. nih, record nih. Jangan dikasih tugas, semangat ya Pak. Ya, kalau kehadiran ya ini lah 55 orang ke atas saya nggak akan kasih tugas itu. Nah, Ya. maklum Pak, OSIS Alhamdulillah. Pak, OSIS Oh sih sama Pak. otak sisa Pak. Ya, jadi saya kira gitu Pak ya, keseriusan Bapak-bapak sekalian. Silakan Mas Saladin ya, nanti gampang kita atur. Oke, Ya, yang Pak. lain. Makasih Pak, makasih Pak. Ya, silakan yang lain tadi yang mau bertanya. Bu Siti ya. Saya Pak. Tony Pak. Saya Pak. Pak Nofri. Tony Pak. Ya, Pak Tony, silakan. Oke. Terima kasih waktunya Pak dosen. Jadi ini saya hanya mau terlepas dari yang tadi dibahas Pak. Salah satu kenapa saya ngambil S2 Pak hari ini karena alasannya online Pak. Betul. Karena kalau offline itu impossible. Kita tidak punya waktu. Betul. Makanya saya terima kasih sekali nih sama Pak dosen mengenai pembahasan tadi tatap muka itu knowledge yang didapat hanya 10%. Memang betul Pak, teori itu berbanding lurus dengan banyak belajar, banyak lupa. Tidak belajar, tidak ada yang lupa. Itu sih Pak Tony, kita mah enggak. Emang enggak Pak Tony. Yang 20% itu proyek praktek memang betul. Kalau kita banyak praktek sambil belajar ya jadi bisa. Terlahirlah skill. Nempel Pak ya, betul. Terus gini Pak, yang pertama saya ikut S2 ini karena memang waktunya online. Terus mengenai kehadiran itu bobotnya 40%, saya agak miris nih Pak. Miris. Maunya 60% Pak. Bukan, masalahnya kadang-kadang saya tidak ada sinyal. Pekerjaan saya di laut Pak. Oh, waduh. Pekerjaan saya di laut. Makanya kebetulan nih hari Jumat Sabtu ini kebetulan saya lagi di darat. Jadi saya mohon nih sama Pak dosen kalau saya nggak hadir berarti saya lagi tidak punya sinyal. Tidak punya sinyal Pak. Modus Pak, modus. Modus banget. Ini bukan modus Pak, ini original Pak. Original. Dari mana itu Bang? Kata Pak dosen yang 70% itu adalah attitude. Attitude bagian dari kejujuran kan? Kejujuran. Pak dosen, jadi nawar dari awal. Yeah. Kalau saya nggak hadir bukan bermaksud tidak hadir. Saya semangat 45 Pak dosen. Cuman masalahnya di situ. Ya. Berarti minta ditukar sama tugas ya Pak? Asal Pak Tony asal ngerti aja tiket berlayar gitu. Iya. Gampang ya, itu mah bisa diatur. Jadi itu saya setuju Pak Deddy kan ya. Nanti Betul. ada tiket berlayar dilampirkan, plus surat tugas, Nah. ya, plus peduli lindungi Pak. Betul. Hebat negosiasinya kata Mas Fazrul Akbar tuh. Udah baca buku lobby dan ini Pak, dan nego. Saya belum dapat bukunya Pak. Asli belum dapat bukunya, belum dikirim sama Bu Ketua tuh. Waduh. Belum Kita dikirim. udah dapat semua Pak Tony belum? Karena lagi di laut Pak, lagi Saya berlayar nggak Pak. pernah di rumah Pak, nggak pernah di rumah, daftar lagi di laut. Jadi saya tertariknya begitu Pak. Karena ini pun mungkin pengalaman kedua saya ngambil S2, yang ke-1-nya saya gugur. Semester 4 terakhir saya waktu itu lagi di Cina. Zaman dulu kan nggak ada online, makanya ada kesempatan begini saya berharap selesai bareng-bareng gitu Pak.
Amin, 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 amin. Online, amin. Negonya hebat nih. Kayak ini mewakilin suara hati rakyat kayak ini. Kayaknya. Iya. Betul, Pak. Betul. Soalnya sama Pak Dewan nggak disampaikan, Pak. Sama Pak Dewan nggak disampaikan, jadi saya yang bantu ngomong Pak Dewan, loh. Nggak apa-apa. Nanti kalau gitu saya mesti kerja keras. Saya akan banyak buat video pembelajaran. Siap, siap. Nah, kalau video bisa apa ya? Muter video bisa HP-nya kan? Kalau ada sinyal nanti kita bisa download, Pak. Ya, nanti alasannya lain. HP saya mesti CDMA, jadi nggak bisa. Kalau itu nggak ada alasan, Pak. Kalau itu nggak ada alasan, Pak. Nyemplung ke laut. Ya, HP saya nyemplung ke laut, Pak. Aduh. Oke. Itu aja. Makasih waktunya, Pak dosen. Salam hormat dari saya. Sama-sama, Pak. Tetap semangat saya, Pak dosen. Ya, tetap Terima semangat. kasih. Wah, ini serius bener, serius. Nggak apa-apa, Pak ya. Oke. Yang lain ya, yang lain jangan. Tapi syaratnya jangan memperkuat pendapatnya Pak Tony, Pak ya. Ini kita pisahkan ya dari itu ya. Nanti ada yang lain, Pak. Saya ini, Pak, penjaga keamanan gitu kan, susah kan? Saya kerjanya shift malam terus gitu. Oke, silakan yang lain, Pak, yang mau bertanya. Pak Noviandi itu. Noviandi mau tanya, Pak? Resen? Mesti di-mute, Pak? Saya Prof. Hairudin. Pak Hairudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari materi yang tadi dijelaskan sama Prof itu ada knowledge, skill, dan attitude ya, Prof ya. Di dalam dunia kerja kita biasa dengar itu knowledge is power, attitude is more gitu ya. Artinya memang attitude itu lebih besar bobotnya gitu ya. Ya. Terus kalau di dalam Islam itu adab ya, adab itu lebih penting dari ilmu, ya kan. Tapi saya baru dapat ilmu nih, tadi itu kan ada skill tuh ya, Prof ya, disisipkan. Dan memang mungkin agak sedikit antara knowledge dan skill itu tuh Prof tuh, ya kan. Mungkin kalau skill itu mungkin bisa dibilang pengalaman kali, Prof ya, gitu ya. Artinya kayak tadi Prof bilang itu lebih banyak di kerja praktek gitu ya, kalau di dalam tugas gitu ya, karena di situ memang terjun langsung gitu. Mungkin nanti perlu didalami lagi Prof itu yang skill itu mungkin seperti apa sih itu Prof gitu ya. Itu aja sih Prof. Terima kasih. Oke, makasih. Ini saya terharu nih ya. Belum profesor udah dipanggil profesor. Saya dari tadi amin. Amin. Allah gitu. Amin. Amin ya Allah. Saya itu Pak, Amin, saya ya Allah. 26 tahun itu di perbankan Pak. Saya praktisi murni. Umur 49 saya ambil S3, saya keluar dari perbankan. Kemudian saya kuliah 44 bulan di IPB Pak ya, S3-nya. Kemudian saya ngajar Pak. Saya putuskan untuk ngajar training terus jadi konsultan manajemen. Saya sebetulnya basicnya di bank syariah Pak. Jadi di ekonomi keuangan syariah gitu kan. Nah, akhirnya ya gini Pak, ngajar ya menjadi suatu tujuan baru nih, jadi tujuan baru. Kalau dulu alhamdulillah saya dari ODP sampai pernah direksi satu jabatan satu periode Pak di salah satu bank syariah. Nah, kemudian saya putuskan untuk keluar, saya ngajar Pak. Ya, saya ngajar. Jadi memang itu passion aja Pak kalau ngajar ya. Sehingga menjadi guru besar tuh obsesi saya selanjutnya Pak. Kemarin baru aja tahun lalu bulan Maret ada salah satu teman saya di bank juga. Dia sudah 65 tahun dia ya. Saya kan baru 25 kalau saya Pak ya. 25 tahun ya. Nah, dia baru dapat guru besar di usia 65 Pak. Dan sempat NIDN-nya itu hilang. Karena bulan Maret. Bulan Maret dia ulang tahun langsung hilang. Jadi itu saya kira anugerah luar biasa. Dia juga terharu sekali bisa dapat guru besar di usia 65 lebih berapa hari Pak? 65 tahun lebih berapa hari? Karena kalau di dosen itu masa aktifnya kan dihitung 65 tahun Pak ya, 65 tahun ya. Itu saya pikir itu milestone baru aja buat saya ya. Saya lepaskan semua pekerjaan saya coba jadi dosen. Orang bilang Pak Hadi terlalu ambisius ya, namanya juga harus usaha ya Pak Hairudin ya. Jadi saya sih berpikir tadi ya amal jariah yang saya bisa
sampai ke bapak-bapak, ke rekan-rekan semua adalah salah satunya ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan tugas yang bermanfaat ya Pak Tony ya, tapi ilmu yang bermanfaat. Siap. Kalau Siap. tugas Siap. itu ya, nanti susah nanti ya. Nah jadi gitu Pak Hairudin ya. Jadi masalah skill tadi kalau kita lihat memang saya kebetulan banyak ngajar di S1 juga, adik-adik kita tuh kadang-kadang kasihan Pak. Ya, mereka tuh dicekokin ilmu terus. Tapi waktu tentang bank saja Pak, kebetulan saya banyak ngajar di perbankan ya, dan itu nggak paham mereka Pak. Saya ngajar di Perbanas. Ngajar di Perbanas sama juga perbankan ya, Perhimpunan Bank Swasta Nasional. Saya alumni Perbanas tuh Pak. Gitu ya. Udah API, jadi udah dari Perbanas ke API. Saya di STIMIK-nya Pak. Tapi udah beralih ke Asian Banking Finance Informatika. Betul. Nah, saya kalau anak-anak sekarang Pak, zaman Bapak dulu mungkin masih jaya Pak ya. Sekarang itu Pak, saya tanya itu nggak ngerti Pak tentang perbankan. Saya ulang-ulang lagi. Ya karena memang jadi saya agak miris juga ya. Nah ini makanya kalau kita lihat yang berhasil perguruan tinggi itu BINUS Pak. BINUS bisa nembus ya Telkom ya, SCT Telkom Pak. Kan luar biasa bisa mengalahkan perguruan tinggi negeri. Kenapa Pak? Karena memang metode mereka itu betul-betul implementatif Pak. Ya. Kita kalau di BINUS atau di SCT Telkom itu Pak ya banyak prakteknya Pak. Jadi sesuatu itu dibuat sesuai dengan kebutuhan bapak-bapak itu. Ya. Kalau cuma sekedar menyampaikan knowledge tadi itu penting, Pak. Itu penting ya untuk penyusunan disertasi atau tesis ya. Tapi menurut saya nggak ada manfaatnya untuk pekerjaan Bapak-Bapak sekalian. Ya, akhirnya motifnya adalah untuk gelar, Pak ya. Sayang sekali ya kalau untuk gelar. Lebih bagus ya seperti Bapak sekalian ya. Wah, ekonomi manajerial itu apa ya? Kebayangannya juga enggak gitu, ya. Nanti saya akan kasih kuncinya aja bahwa saya ekonomi manajerial itu adalah ini. Kemudian Bapak akan alurnya itu akan mudah untuk mengikuti gitu, Pak. Ya, saya kira-kira begitu Pak, sambil jalan aja. Saya juga belajar dari Bapak-bapak sekalian. Pak Dedi Chandra silakan nanya, Pak. Ya, makasih. Apa ya? Saya ingin lihat wajahnya soalnya. Gini, Pak Hadi, tadi kan Bapak menyampaikan dari 10, 20 ke 70 gitu kan. Kadang-kadang cuman ya itu tadi namanya kami ini berasal dari banyak profesi dan juga dari berbagai daerah, Pak. Bahkan kemarin ketika kita perkenalan pun ada yang di luar daerah, Pak, gitu. Nah, kemudian tentu di kampus IMI ini banyak dosen yang memang punya kebijakan masing-masing gitu loh Pak. Nah, sebetulnya sepengalaman Pak Hadi ini seperti apa sih atau hal apa nih yang perlu kami fokuskan agar nanti kami ini memang benar-benar bisa menyelesaikan studi ini secara baik gitu atau lulus tepat pada waktunya. Begitu Pak Hadi. Ya, baik Pak Dedi. Tadi sebetulnya saya sempat singgung sedikit. Yang paling penting itu tesis Pak. Jadi upayakan dari sekarang Bapak-bapak udah punya itu tesis. Kira-kira mau nulis apa ya? Itu satu. Yang kedua, sebaiknya tesis itu adalah berdasarkan apa yang Bapak alami gitu. Jadi kalau misalnya Pak Tony di perusahaan apa Pak Tony? Sekarang saya di DBS Pak. DBS. Dian Bahari Sejati. Dian Bahari Sejati, Kuningan. Itu bidang apa Pak? Di perkapalan. Logistik atau? Iya, transportasi. Jadi ngantar semen curah Pak. Oh, semen curah ya. Ya. Oke, semen curah. Nah, Bapak ambil ke situ, Pak. Semen curah pun Bapak mau bicara tentang manajemennya, pengambilan keputusan, SDM-nya itu banyak di situ ada semua kan, Pak. Nah, Bapak ambil di situ aja, Pak. Jangan lompat Bapak ambil perbankan misalnya. Pak Tony ambil perbankan, oh habis, Pak. Pertama Bapak saya nggak ngerti, Pak. Nah, jadi effortnya jadi banyak kan, Pak. Effortnya jadi banyak kan, effortnya. Gitu. Yeah. Nah, kalau Pak Dedi di bidang apa Pak? Ini lagi-lagi mancing-mancing kecil gitu Pak. Saya kebetulan punya usaha sendiri Pak. Saya core bisnis saya di lembaga sertifikasi ISO. Saya baru membangun usaha ini 2 tahun. Kemudian juga ada side bisnisnya saya pengadaan seragam karena memang basic di dunia tailor gitu ya Pak ya. Gitu betul. Jadi nanti kalau Bapak perlu jas boleh Pak hubungi saya.
Bentar lagi kita butuh jas nih Pak ya, Bapak sekalian ya. Ya betul. Oktober November kita butuh banyak jas. Boleh. Jas hujan Pak. Jas hujan. Boleh juga Pak Dedi. Jas angkatan 46 ini. Boleh. Siap. Pak Dedi saya XL Pak Dedi. Siap. Saya L. XL yang bawah apa yang atas Pak Tony? Ya, jadi itu Pak, tesisnya Pak. Jadi setiap misalnya nanti kita belajar tentang apa ya, Bapak kalau misalkan ada tugas, coba kaitkan dengan tesis Bapak yang rencana. Dari sekarang sudah direncanakan. Jadi beberapa perguruan tinggi Pak, siswa mestinya kan senang Pak ya, makin lama makin banyak bayar uang kuliah Pak ya. Itu enggak Pak, enggak. Jadi sekarang perguruan tinggi ingin melepas mahasiswanya secepat-cepatnya Pak. Makanya mereka ada program paket, kayak di UI itu program paket. 3 tahun selesai, 3 tahun selesai. Paling lama 3 tahun setengah selesai. ITB juga, jangan heran Pak, kalau ITB itu 3 tahun banyak yang tamat sekarang Pak. Karena udah paket. Zaman dulu kan ITB harus 10 tahun itu Pak ya. Sekarang tuh enggak, 3 tahun tamat, 3 tahun tamat. Nah, karena memang harus mahasiswa itu harus cepat keluar, Pak. Harus cepat keluar. Jadi Bapak mesti coba aja usul-usul gitu kan, udah bisa nggak dapat pembimbing sejak awal. Nah, mulai digodok tuh proposal, judul, topik gitu kan. Nah, dari sekarang sudah disusun sehingga nanti begitu semester, Bapak programnya 18 bulan atau 24 bulan, Pak? Atau 1,5 atau 12 bulan? 24 katanya. 24 bulan, Pak ya. 24 Iya. bulan. Jadi misalnya supaya bisa 18 bulan bagaimana? Tesis Pak kuncinya Pak. Nah, itu dia. Semester 3 Pak. Semester 3, semester 4 kan udah nggak ada kuliah sebetulnya. Ataupun sambil kuliah, tapi tesis sudah selesai. Gitu. Udah nggak ada mata kuliah. Sudah nggak ada mata kuliah Pak. Ya, jadi kalau kuliah kita ini nanti Pak, itu hanya bikin Bapak nanti kalau nggak tambah pusing, tambah ilmu Pak. Cuman 2 itu aja Pak. Apalagi kemudian nggak ada hubungan sama tesis kan Pak. Waduh, ini Pak Hadi ini ngomong apa, udah kagak ngerti ya. Itu Pak. Jadi saran saya ya, Bapak fokus kepada tesisnya. Kemudian kalau ada mata kuliah yang nyinggung-nyinggung rencana tesis, nah bisa dikembangkan, dieksplor di situ Pak. Ya oke, lanjut. Pak Hadi. Ya. Terima kasih Pak. Saya Ansori Budiono. Ya, ini menarik masalah tesis nih Pak ya. Jadi ya Bapak ya alhamdulillah di depan sudah remind kami semua, sudah wanti-wanti agar from beginning sudah memikirkan tesis. Nah masalahnya kan tesis harus ada dosennya, pembimbing ya. Ya. Nah kita nggak tahu nih, belum tahu nih apakah mungkin selain Bapak, yang lain itu pas kita ujuk-ujuk datang, kalau nyuwun Pak, saya mau tesis tuh, kamu baru seminggu mau tesis kan. Nah itu jadi masalah juga nih. Nah, tapi ini menarik nih, jadi mungkin nanti bagaimana caranya itu. Tapi saya setuju Pak bahwa memang kalau sudah punya bayangan akan ngambil konsentrasi apa betul, mulailah pemikiran tesisnya, karena kita nggak tahu ya 6 bulan menjelang 24 bulan tuh, yang mana tahu lah sedang sakit lah atau apalah. Kalau dari awal kan gitu, alhamdulillah bisanya mudah-mudahan bisa lancar. Gitu Pak Hadi. Jadi ya yang saya khawatirkan juga dari pihak kampus atau dosennya, nanti kami nyuwun gitu permisi, nun sewu. Loh kok baru seminggu katanya kan sudah mau tesis, kan jadi repot. Ya. Nah kira-kira kami harus bicara dengan siapa ya Pak? Seperti ini apa dengan Pak Prodi, Pak Prof? Nah itu bahwa ada ide yang seperti ini. Saya tanggapin Pak Ansori ya. Sekali lagi itu memang kebijakan kampus Pak. Seperti IPB Pak, saya itu angkatan 10 Pak. Angkatan 10, pembimbing baru diberikan pada semester 3 Pak. Sudah selesai kuliah semua, mata kuliah selesai, baru dikasih promotor Pak. Bapak bisa bayangin Pak, ya, bisa bayangkan kuliah itu kan 24 bulan Pak untuk klasikalnya. Nah kemudian kita disertasi harus setelah itu Pak, jadi setahun. Dan itu ya memang terbukti Pak. Terbukti yang selesai 3 tahun itu nggak ada. Jadi 12 bulan setelah selesai kuliah itu nggak ada. Tapi ada juga teman saya 2 orang itu di bawah 40 bulan Pak. 38 sama 39 bulan mereka selesai. Nah, saya 44 bulan.
yang terakhir Pak, berarti udah 4 tahun, yang 5 tahun yang lalu Pak, baru kemarin 2 orang Pak, baru selesai Pak. Jatahnya kan 5 tahun, tapi dia perpanjang, cuti segala macam. Ya karena tadi metodenya. Nah kemudian IPB ngambil kebijakan, angkatan 11, angkatan 12 itu semester 2 Pak. Nah kemudian angkatan 14-15 termasuk anaknya SBY, siapa itu Pak, yang kemarin baru ambil doktor Pak, dia semester 1 udah dapat pembimbingan. Siapa? Ibas. Ya. Baskoro. Ibas itu 3 tahun lebih sedikit Pak. Karena memang semester 1 udah dikasih pembimbing. Nah itu kembali akhirnya ke sumber daya kampusnya Pak, perguruan tingginya. Jadi, Bapak bayangin Pak, 50 orang Pak pembimbing ini syaratnya itu kan harus doktor Pak. Lah IMI cuma punya dokter kalau nggak salah baru berapa Pak. Ya kan? Jadi memang harus sabar-sabar Pak. Perguruan tinggi besar juga baru mulainya ya 5 tahun terakhir gitu. Tapi boleh juga Pak dikasih masukan kalau lagi ketemu dengan Kaprodi atau dengan Bu Ketua Pak. Ini ada ide begini kira-kira gimana ya. Yang penting tadi Pak semangat Pak. Ya, jadi kayak kampus-kampus yang maju sekarang begitu Pak. Semester 1 udah dikasih pembimbing dan promotor kalau S3. Jadi bisa lebih cepat. Gitu Pak. Jadi kalau IMI saya belum bisa komentar Pak ya, tapi ya ide ini kan boleh saja kita sampaikan Pak, karena memang keterbatasan sumber daya Pak. Gitu. Gitu Pak Ansori ya. Ya, Bu Tania ya. Saya Abdul Rahman Pak. Oh, Abdul Rahman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga ingin bertanya yang kaitannya mengenai masalah tesis tadi itu Pak. Saya ini kan mengambil konsentrasi di bidang pendidikan ya Pak ya. Nah, nanti apakah saya studi kasusnya itu bisa sampelnya di sekolahan atau berupa di perusahaan begitu Pak? Demikian itu aja Pak. Terima kasih. Salam. Jadi masalah tesis ya Bapak sekalian ya. Bapak punya dosen pembimbing Pak. Saya banyak ngalami seperti itu tuh. Dosen pembimbing, kalau nanya ke saya jawab general Pak. Dan berdasarkan karakter saya gitu loh. Tapi begitu Bapak ketemu dosen pembimbing, siapa yang bilang dia bilang gitu. Saya maunya ini. Apalagi kemudian dia punya proyek Pak. Kan dosen itu punya proyek, ada penelitian Pak ya. Kita dilibatkan dalam proyek. Nah Pak Abdul Rahman mungkin bukan tentang pendidikan Pak nantinya. Nah, tergantung proyek dosen tersebut ya. Jadi macam-macam alasannya. Cuman yang ideal, kalau saya bicara yang idealnya seperti tadi Pak, upayakan sesuai apa yang kita keahlian kita Pak. Saya di IPB Pak waktu S3, saya 2 kali ganti judul. Karena dosennya kan tahu, promotor saya kan tahu. Pak Hadi kan di perbankan. Tapi waktu itu saya lagi senang bidang logistik Pak. Bidang logistik saya lagi senang, kemudian saya lagi senang bidang leadership milenial ya, for millennials gitu ya. Saya baca literaturnya, saya buat bagus, menurut saya proposalnya udah bagus ya. Cuma ditolak mentah-mentah Pak. Pak Hadi jangan deh, udah deh. Pak Hadi itu ambil aja bank syariah, udah. Saya tukar Pak. Karena nanti menyulitkan kita sendiri katanya. Walaupun Pak Hadi pun bisa lah belajar itu, apalagi S3 gampang katanya. Tapi filosofi dari disertasi itu nggak akan dapat. Rohnya itu nggak akan dapat katanya. Ya, jadi Pak Abdul Rahman harus bisa membuat proposal yang sophisticated gitu loh. Bahwa ini kan sesuai dengan dengan visi misi perguruan tinggi juga Pak. Jadi kita selaraskan dan buat proposal yang bagus gitu. Dan jurnal sekarang banyak sekali Pak, banyak sekali. Nah ini masalah jurnal nih Pak Ansori, Pak Abdul Rahman ya. Bapak harus punya baca jurnal itu betul-betul ratusan Pak. Kayak Pak Tony nggak sempet itu, nggak akan sempet baca jurnal ratusan ya. Mau baca mabuk laut Pak ya, goyang. Yang ini ya. Ya, jadi Pak, saya itu dari dulu Pak, subuh sampai Isya, saya di depan laptop Pak. Karena saya kan umur 49 dah keluar, saya tidak bekerja lagi, kerjanya cuma training ya. Nah, saya dari pagi sampai malam Pak, baca jurnal itu ya, saya ringkasan segala macam Pak. Jadi semakin banyak akan semakin kaya.
Nah, itu kalau Bapak yang kerja, itu makanya harus punya strategi nih, punya strategi jurnal-jurnal yang baru-baru yang sesuai dengan rencana dari tesis kita. Itu Pak Burhaman. Ya, kalau propos pendidikan, leadership ya. Leadership tuh ada, Pak. Leadership di pendidikan itu ada, ya. Banyak, Pak, teori-teori pendidikan yang bisa diimplementasikan secara manajemennya, Pak. Banyak, Pak. Jadi nggak usah khawatir, perbanyak baca jurnal, dan khasanah ilmu itu luas sekali, Pak. Bapak itu akan kesulitan, semua jurnal yang Bapak dalam pikiran kita, Pak, itu sudah ada semua, Pak. Bapak akan stres sendiri nanti itu. Loh, ini udah ada, ini udah ada, ini udah ada. Nah, tinggal nanti kita pintar-pintar mencari celahnya, mana novelty atau kebaruan kita, kemudian mana metodologinya, tinggal pintar-pintar, Pak, untuk mencari itu. Jadi semakin banyak kita mengharungi khasanah ilmu, Pak, semakin kita kesulitan untuk mencari judul saja sulit, Pak. Udah, Pak. Udah ada semua, Pak. Udah ada semua. Gitu. Nah, terus pesan yang kedua. Yang ketiga, cari jurnal yang sebagai pegangan, Pak. Jadi maksudnya ada jurnal inti 3 jurnal, itu kita pegang. Ini mirip banget dengan penelitian kita. Nah, di situ Bapak bisa explore dari daftar pustakanya, tinjauan literaturnya tuh, di dalamnya kan banyak tuh, Pak, tinjauan pustaka sampai ratusan juga bukunya. Ambil dari situ, Pak. Itu nanti banyak ketemu ide. Jadi ambil punya 3 jurnal utama yang menjadi istilahnya pegangan kita lah, pegangan dalam menyusun disertasi kita. Ya, ini yang lama nanti Bapak di disertasi, Pak. Kalau kuliah, apalagi kuliah sama saya, Pak, ya, cuma ketawa-ketawa, kemudian ada kuis, ada video. Pak Tony, kita godain Pak Tony gitu ya. Pak Tony pakai video pembelajaran. Kalau beliau nggak masuk, kita kasih video sendiri, Pak. Kita kuis sendiri, Pak Tony, nanti itu. Yang lain enggak. Tesis, Pak, maksudnya ya. Tesis, Pak. Kalau untuk Pak Tony kuis saja, Pak. Oh, enggak. Tadi 3 buah. Bukan disertasi ya, kami kan maksudnya jurnal, jurnal atau jurnal aja, Pak. Jurnal kan lebih update, Pak. Pak Hadi, mohon maaf, Pak. Izin, Pak. Pak Hadi. Ya, Pak. Kalau di IMI ini kan ada pendidikan, SDM, keuangan, pemasaran, dan rumah sakit. Ya. Nah, kalau ke Pak Hadi sendiri itu di mana ya, Pak? Langsung saya poin saya tanya. Wah, kalau saya mah di mana-mana, Pak. Enggak, konsentrasi saya. Saya itu gini, Pak, saya itu lama di perbankan, finance, Pak, sebetulnya. Cuman saya waktu disertasi saya nggak ambil finance, Pak. Saya ambil SDM, Pak. Kira-kira kenapa, Pak, ya? Mencakup semuanya. Kenapa saya ambil SDM, Pak? Saya nggak ambil finance. Kalau menurut saya karena Bapak hariannya sudah finance, jadi kurang menarik lagi mungkin. Bukan ini sesuatu yang baru. 80, Pak. Nilai itu 80. Tapi ada yang 100, Pak. Karena kuliah finance itu paling sulit, Pak. Saya ingin cepat selesai, Pak. Saya ambil SDM. Semua menang. Kenapa Pak Hadi nggak ngambil finance atau strategi yang menantang gitu, Pak? Saya bilang, ngapain? Saya bilang, saya mah udah strategik, prakteknya udah, finance sudah. Saya ngambil supaya saya cepat selesai, ambil SDM, Pak. Betul. Ya, kira-kira gitu, Pak. Saya kira kalau finance memang apa ya? Izin, kalau Pak. tesis repot ya, Pak, kali ya. Capek, Finance Pak. kan Capek, Pak. Saya bukan ngajarin. Saya bayangkan begini, Pak, kalau kita misalnya harus merujuk ke suatu perusahaan. Boro-boro nanya sesuatu ya, masuk ruangannya dilarang masuk kan gitu kalau finance kan begitu. Iya. Saya udah kebayang. Benar. Dan semua sebuah rahasia ya. Iya, belajar lagi, Pak, kita. Dari awal, Pak. Sama. Jadi capek, Pak, kuliahnya. Kalau SDM saya mah santai, Pak. Tinggal dengerin tugas sekarang gampang. Nggak usah pakai mikir. Nah, tetapi disertasi saya fokus kepada pekerjaan saya. Waktu itu saya tentang syariah governance, Pak. Bagaimana ekonomi keuangan syariah itu tata kelola di lembaga keuangan syariah, Pak. Ya, itulah ya, memudahkan saya akhirnya, Pak. Gitu. Jadi finance-nya dapat, SDM-nya dapat ya, Pak? Finance-nya karena udah lama di sana, Pak. Iya. Strategiknya juga saya udah 26 tahun dan dari bawah sampai ujung udah pernah, Pak. Nah, kalau SDM juga sebetulnya udah pernah juga, tapi kuliah paling ringan itu kan SDM, Pak. Teorinya nggak banyak, kan itu, Pak. Tinggal menghafal aja. Gitu, Pak. Jadi, Mbak Gintania mau tanya tadi ya, raise hand terus dari tadi. Saya Pak, mau nanya, Pak.
Bentar, gantian dulu nih Mbak Gintania. Bayarannya sama, mau nanya terus. Ya, Keburuan ke laut Bang Tony. Mau berangkat nih, kayak mau berangkat nih. Gimana Mbak Ginta? Iya Pak, maaf saya ingin bertanya. Kan kalau untuk mengenai tesis ya, kan di dalam kurikulumnya itu udah ada di 4 semester itu ya Pak. Nah, dalam 4 semester itu apa bisa dipercepat, Pak? Misalkan saya sudah dapat dosen pembimbing nih, bisa saya cicil atau gimana ya, Pak? Terus kan soalnya di dalam, kemarin saya sempat tanya, di dalam kurikulum itu kan ada maksimum pengambilan SKS. Apa bisa dipercepat untuk perkuliahannya? Jadi bisa lulus lebih cepat gitu loh, Pak, maksud saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini udah kalau anak muda gitu, Pak. Semangat nih, cepat selesai gitu ya. Rosi, Pak, 46. 46. Sekali lagi, kalau dulu saya di S2-nya ada semester pendek. Ya, kebijakan semester pendek. Sekarang itu kayaknya udah nggak ada di UI. Anak saya lagi ngambil S2 UI juga nggak ada semester pendek gitu. Nah itu kira-kira kembali kepada kebijakan kampus. Ada kebijakan lainnya boleh tesis setelah berapa SKS itu supaya dianggap sudah mengcover seluruh ilmu yang dipelajari, yang diberikan gitu aja sebetulnya. Itu. Kalau IPB itu enggak, IPB doktornya ya khususnya ya, itu semester 1 udah dapat ya. Sehingga udah bisa diskusi tentang judul ya, semester 2, semester 3 itu udah selesai semua, tinggal sidang-sidang aja. Nah, kalau ini mungkin punya kebijakan sendiri, jadi memang harus ambil sekian SKS baru dapat dosen pembimbing. Lagi-lagi masalah sumber daya inilah saya kira memang pembimbingnya kan harus doktor ya, pembimbing utamanya. Gitu Mbak Ginda. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, makasih. Boleh saya Pak? Ya, silakan. Ini Pak Tony Oke, lagi. Pak. Iya Pak, saya penasaran, ada tadi Bapak menyarankan untuk ambil 3 jurnal utama untuk dijadikan sebagai narasumber utama dalam tesis. Ya. Ini saya hanya mau menyamakan frekuensi saja Pak. Karena pengertian jurnal di saya mungkin beda dengan Bapak. Makanya saya ingin mengikuti Bapak. Karena kami bekerja di atas kapal, pengertian jurnal itu sama dengan buku harian, di mana dia mencatat setiap kegiatan yang ada di atas kapal, baik kejadian, kegiatan, eksiden, cuaca, dan lain sebagainya. Makanya dari tadi saya bilang jurnal di sini itu apa? Nah, itu Pak. Jin, Pak. Itu jurnal pelaut Kang. Dari zaman Columbus itu ada itu jurnal pelaut itu Cheng Ho. Makanya saya nggak ngerti nih maksud jurnal di sini apa. Malum kita jadul nih Pak. Saya minum dulu Pak. Silakan Pak. Saya juga mau minum boleh Pak ya. Saya minum ya Pak. Pak Tommy jawabannya harus di atas kapal ini Pak. Jadi dari tadi kan kita tenang aja gini Pak ya, kalau kuliah tuh tenang. Kalau Pak Tony lain Pak, goyang terus dia Pak, goyang terus gitu Pak. Ya. Jadi jurnal itu artikel ilmiah Pak. Okay. Ya, artikel ilmiah. Jadi tentang apa misalnya ya? Tentang logistik Pak, itu ada Pak dari tahun 100 tahun yang lalu itu ada Pak. Misalnya tentang apanya? Tentang pengelolaan global value chain misalnya, peranan logistik, kemudian macam-macam Pak. Tentang perkapalan itu juga banyak. Artikel ilmiah, penelitian. Ya, itu banyak Pak. Jadi nanti Bapak akan kesulitan. Gini Pak, saya ngasih clue-nya nih Pak ya. Okay. Di kasanah keilmuan tuh jutaan, puluhan juta Pak. Dengan yang Bapak mau tulis apa udah ada semua Pak. Cari yang 3 tadi Pak, yang mencari yang 3 itu adalah 3 dibanding mungkin 50 juta, 100 juta jurnal Pak. Sulit kan Pak nyarinya? Sulit Pak. Sulit Pak. Saran saya begini Pak, kalau Bapak lagi ya, yang agama lain mengikutin Pak ya. Karena kalau nggak doa Pak, kita nggak bisa Pak. Nggak dapat Pak, karena peluangnya banyak banget Pak. Puluhan juta jurnal Pak. Ya. Kalau Bapak-Bapak Ibu nggak doa dulu Pak, nggak bisa dapat itu jurnal yang kita cari Pak. Itu benar Pak. Jadi sebelum itu ya, sebelum buka Google atau macam-macam sumber jurnal Pak, baca Bismillah dulu, ya Allah, dapatkan aku jurnal yang sesuai dengan tesisku gitu Pak. Tiap hari dicoba Pak. Kalau nggak dapat Pak.
Itu saya praktekkan, Pak, karena saya dapat ilmu juga dari orang. Di mana, Mbak? LG, di bawah LG ya? Ya, Pak. Ya, jadi gitu, Pak. Doa dulu, kena jutaan, Pak, jutaan jurnal. Untuk dapat yang sesuai dengan yang kita inginkan itu nggak mudah. Mirip-mirip semua gitu. Saya dapat jurnal tuh tentang corporate governance lengkap, Pak. Jurnal dan disertasinya, Pak, dari Durham University. Mirip banget dengan saya. Satu udah dapat yang ada 3 saya dapat, Pak. Yang mendukung teori-teori saya, Pak. Nah, itu maksud saya, ya kita sebagai umat beragama, Pak, karena nyari jurnal itu nggak saking mudahnya dan banyaknya, jadi sulit, Pak, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu, Pak. Jadi bukan jurnal terima kasih, Pak. Kapal tadi, Pak Tony, ya. Ada badai jam sekarang berapa. sudah sama, Pak. Saya sudah sedikit Pak mengerti, Pak. Sedikit artikel mengerti. ilmiah, Pak, ya. Artikel ilmiah, Pak. Oke. LG sama LG. LG kan. Ya, boleh Pak dijelaskan sedikit tentang tesis itu, Pak? Ya. LG B1 ya. Biar nggak bayangan. Jadi ya kita udah lama nih lulus skripsi lah ya, nggak tahu mirip atau enggak. Ya. Jadi apa namanya? Contoh mengapa ngambil ini gitu loh. Apa alasannya? Itu ya biar kami punya kerangka pikiran apa namanya? Oh, ini bisa diangkat sebagai tesis. Oh, ini bukan. Itu basic sekali yang saya terus terang nggak punya apa namanya. Jadi, Pak, yang pertama itu kan kita mesti nyari masalah, Pak. Sesuatu itu perlu kita teliti, ya, perlu kita riset. Itu adalah untuk mencari solusi kan gitu, Pak. Apa solusinya gitu? Nah, sebelum kita cari solusi, cari dulu masalahnya, Pak. Nah, ini masalahnya apa? Kalau nggak ada masalah ya jangan diteliti, Pak. Ini nggak ada masalah gitu ya. Kenapa harga Messi mahal gitu, Pak, ya? Lionel Messi mahal. Masalahnya apa? Nggak ada sih masalahnya. Yang nggak usah diteliti, Pak. Kalau ada masalah baru. Nah, itu satu, Pak, ya. Jadi yang paling sulit itu adalah apa yang lagi di luar kota itu. Naik bis. Ya. Problem statement, Pak. Nah, apa sebetulnya permasalahannya? Nah, permasalahan itu sebelum masalah sebetulnya ada sebelum itu namanya fenomena, Pak. Saya pengalaman ngajar S1 S2, Pak. Kalau S2 tuh mudah mencari fenomena. Ya, fenomena. Kalau S1 nggak punya gambaran dia, Pak. Misalnya pengaruh pembiayaan macet terhadap laba rugi bank misalnya. Dia tuh cuma baca-baca jurnal aja, Pak. Nggak bisa ngebayangin dia. Fenomenanya apa? Ya, Pak, ya nggak tahu, Pak. Nanti tinggal tambah parameter sama mereka gitu kan. Nah, mereka nggak paham fenomena. Bagaimana bisa paham fenomena? Pak, mereka nggak pernah bekerja di situ. Nah, makanya Bapak, ya Ibu, itu cari dulu fenomena apa ya? Fenomenanya apa ya? Ini fenomenanya ini selama COVID, misalnya saya melihat nih banyak orang badannya gemuk, gitu Pak. Saya naik 10 kilo Pak selama WFH, Pak. Dan ternyata banyak tuh Pak yang begitu. Ada apa fenomenanya itu? Nah, baru kita cari problemnya. Nah, setelah cari problemnya, tujuan kita adalah memecahkan permasalahan itu, Pak. Memecahkan bagaimana? Dengan metodologi. Nah, ini jadi hantu yang kedua adalah metodologi, Pak. Ini caranya gimana nih ya? Nanti yang ahli statistik, ekonometrik, nah itu perlu teori-teori metodologi. Nah, dari situ baru muncullah tesis atau disertasi. Nanti Bapak akan, mungkin kapan-kapan kita akan terangkan apa beda skripsi, tesis, dan disertasi, Pak. Boleh Pak, dalam bahasa sederhana sehari-hari yang sering kejadian di kantor ya, dan itu berkali-kali lah. Orang ARD bilang misalnya, orang keluar masuk turnaround yang tinggi. Ini sumber daya manusia ya. Dia langsung ke perusahaan misalnya, katakanlah perusahaan yang tempat saya bekerja. Nah, hal seperti itu apakah bisa diangkat sebagai tesis, Pak? Maksud saya contoh nyata ini. Apakah itu suatu masalah? Tapi maksud saya begini, kejadian itu kan hal umum di dunia HR, dan mereka sudah punya jawaban sendiri, maksud saya begitu. Nah, apakah yang kemudian ini bisa diangkat jadi tesis gitu? Ya.
tesis tentang itu udah banyak banget, Pak. Kalau Bapak mau dengerin ini dia, tesis tentang itu sudah sangat banyak, dan itu sebetulnya udah nggak perlu dimasalahkan lagi, Pak. Orang keluar pertama, Pak, ya, karena dia nggak cocok, gajinya nggak cocok, atasan nggak cocok, udah itu aja, Pak. Itu tidak perlu. Nanti kita akan belajar. Saya nggak mungkin gimana sih ini, Pak? Apa beda fenomena, apa bedanya dengan problem, Pak. Ya, itu cuma bisa jadi itu problem, tapi bukan root cause problem, bukan dasar akar dari permasalahan. Itu sebetulnya masih fenomena dia, Pak. Jadi kalau fenomena tidak perlu diteliti gitu. Nah, nanti mungkin pelan-pelan Bapak dapat di metodologi, Pak. Di metodologi itu nanti ada fenomena, kemudian ada problem. Nah, problem itu sendiri nanti dibagi-bagi lagi, Pak. Mana yang betul-betul kita bisa teliti, mana yang istilahnya problem semu, bukan root cause-nya, Pak. Ada fenomena antara. Nanti kalau ada yang problem root cause-nya, Pak, ada antara, itu ada metodologinya, Pak. Ada metodologinya lagi. Biar stres deh, Pak Ansori ya. Pokoknya sulit banget deh, Pak. Pak, saya jadi agak ngambang, maaf ya teman-teman ya. Jadi tadi saya giring pertanyaan ini karena sebenarnya ada pertanyaan, apakah studi kasus dalam suatu perusahaan itu bisa diangkat sebagai tesis, atau tesis itu harus perusahaan-perusahaan itu hanya sebagai sampel, kemudian fenomenanya global gitu, Pak. Jadi fenomena itu Bapak bisa ambil lokal aja, Pak. Jadi di perusahaan Bapak bisa, di perusahaan itu bisa. Tidak mesti yang secara menyeluruh. Intinya itu semua bisa, Pak. Sepanjang itu memang itu masalah. Gitu aja. Ya. Tapi karena itu sudah sering dan udah umum banyak sekali, Bapak tidak sarankan gitu ya. Oke. Ya. Bapak cek aja nanti. Artinya tidak mutlak harus berhubungan dengan konsentrasi yang kita ambil ya, Pak ya. Mengenai masalah judul tersebut, apakah mutlak harus berhubungan dengan konsentrasi yang kita ambil gitu, Pak? Ya, sebetulnya tidak mutlak. Sekali lagi, Pak, itu nanti tergantung dosen pembimbing Bapak, Pak. Dosen pembimbing itu kepalanya banyak, Pak, macam-macam gitu ya. Ya, kalau saya sih karakter saya begini. Saya kalau dapat bimbingan saya, ya umumnya saya tidak memasalahkan itu. Saya mempermasalahkan cuma 2 aja, Pak. S1-nya apa? Ditanya. Kenapa ambil ini? Udah itu aja, Pak. Setelah itu ya dia kerja sendiri kan, Pak. Saya bimbing terus. Ya, kalau dia bilang sama linear antara pekerjaan dia dengan tesisnya, saya udah aman, Pak. Gitu. Jadi tergantung pembimbingnya ya, Mas Abdurrahman ya. Kuliah S2 udah semester 4. Pak, saya Pak mau nanya dong. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi teman-teman tanya perihal tesisnya, kalau saya mau tanya nih, kemarin juga memang sudah ngobrol sama Prof. Haris. Sama sih pembahasannya dengan yang Bapak sampaikan bahwa kita bisa ambil kuliah 1,5 tahun. Pertanyaan saya sih, ketika kita berhasil nih lulus 1,5 tahun, tapi kan nggak semua mahasiswa mungkin ya, ada yang juga selesai di 2 tahun. Nah kita itu berarti wisudanya bareng sama yang 2 tahun atau ada wisuda sendiri gitu, Pak? Ini pertanyaan saya. Berarti kita kalau selesai 1,5 tahun, wisuda juga bareng sama yang lain, sama aja dong, berarti lulusnya di 2 tahun itu. Gitu, Pak. Saya seneng ya, kuliah baru 2 minggu nanyanya wisuda, Pak. Seneng banget saya. Biar lebih semangat. Pesenjat, Pak. Pak Adi, pesenjat. Tungguin kita, Pak Adi. Oh gitu ya, Mas. Jadi gini aja, kalau pengen buru-buru, besok di dekat rumah tuh kan ada studio foto. Nah, di situ ada semua. Ada S2, ada S3, pakai itu. Kirimlah ke mama di kampung. Ma, aku udah wisuda nih, Ma. Gitu aja. Ya, rasakan Bu ya. Ya, ibu kampungnya di mana? Di mana? Tapanuli Utara. Bu Ernika. Ini si Tumorang nih. Iya, saya orang Batak, Pak, dari Tapanuli. Iya, Tapanuli mana, Bu? Tapanuli Utara, Pak, orang Batak. Ya, sama lah. Aku juga di sana. Lama aku di sana. KKN di sana dipeluin aku. Namaku Jawa gitu kan. Kamu nih, waktu itu zaman Pak Harto ya. Kamu nih seluruhnya Pak Harto, dipeluk itu. Apalagi di sana kan ibu-ibu mesti pakai itu kan, sirih itu kan. Dipeluk gini, Masya Allah, sama nenek-nenek gitu. Ya, seneng kan orang lihat orang Jawa sana seneng. Tapi di sana nggak ada komputer ya, Pak? Jauh. Susah nyari komputer, Pak. Yang ada apa?
Komputer. Iya. Susah aja, Pak Hadi, saya mau nanya Pak Hadi. Sebentar dulu Bu Ernika, tadi ada bilang komputer tuh menghina sekali itu. di Padang juga nggak ada kan, di Padang nggak ada kucing di Padang. Iya. Yang ada apa Pak? Kucing. Nah, kalau kuping bahasa Padangnya apa? Talingo. Semua mau jawab kupiang. Itu pasti orang Padang tuh yang jawab tuh. Udah tahu dia talingo ya, bukan kupiang Pak Tony. Tapi di Padang nggak ada masakan Padang, Pak. Iya, yang ada apa Pak? Iya, nggak ada Pak masakan Padang di Padang, nggak ada. Semua Karena nggak perlu ditulis Pak, udah jelas ya masakan Padang. Aduh, ya silakan Bu Ernika. Pak Hadi, saya mau tanya Pak. Saya kan background-nya juga bukan dari ekonomi ya Pak. Saya perawat Pak. Sebentar. Pak Dedi Chandra, di Sumatera Utara nggak ada background, yang ada background. Iya kan? Pak Hadi, ya nggak apa-apa Pak Hadi. Pak Hadi, saya kan perawat ya Pak. Ya. Selama ini menurut pengalaman Pak Hadi tuh ada kendala nggak Pak bagi kami yang memang backgroundnya bukan dari bukan dari ekonomi untuk mengambil manajemen ini gitu Pak. Ada yang sampai bermasalah nggak Pak gitu, nggak lulus pada waktunya atau gimana Pak? Enggak lah, kalau udah S2 sekali lagi semangat Bu Erika. Jadi semangatnya nanti tesis atau misalnya tesis ya, itu kan ada yang bimbing ya. Ada yang bimbing. Nah, cuman sekali lagi Bapak-bapak Ibu harus rajin baca jurnal tadi. Ya, jangan jurnalnya kapalnya Pak Tony ya, tapi cari tentang keperawatan, manajemen keperawatan gitu. Banyak sekarang. Oh iya Pak, kalau kebetulan saya kan S1-nya dari Universitas Indonesia ya Pak. Kita nggak dibatasin ya kalau untuk jurnalnya karena Pak bebas ya, misalnya saya diajarin untuk hemat dari dulu gitu Pak. Jadi jurnalnya itu adalah dari cendekia atau dari sekolah gitu Pak. Itu nggak dibatasin kayak Pak ya? Enggak, cuman yang bagus carilah yang Scopus gitu ya, yang Scopus. Jadi baik. Teorinya kuat kalau di situ. Kalau yang yang tadi Ibu sebutkan tadi ya bukan meremehkan, itu kurang dapat. Cari yang mana, terkenal mana, misalnya tentang keperawatan di mana, misalnya negara mana, cari jurnal di sana. Oke, baik Pak. Kita puas gini ya Bu. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Kalau untuk tahunnya gimana Pak Hadi? Biasanya kan ada, kalau kita sudah melangkah ke tesis gitu ya, nanti di tata cara pembuatan tesis itu ada sumber buku yang harus kita ambil itu dari tahun sekian sampai tahun sekian, jurnal juga gitu. Nah itu gimana tuh Pak Hadi? Ya, saya nggak update yang di IMI Pak ya, cuman saya ambil yang general saja. Kalau jurnal itu 5 tahun ke belakang. Kalau buku bisa 10 tahun ke belakang. Kenapa? Karena memang buku itu biasanya kan ground theory Pak. Dia nggak akan terlalu banyak berubah ya. Tapi kalau jurnal setiap tahun, setiap bulan itu dinamis, dia berubah terus. Sehingga memang yang terbaru, yang diambil yang terbaru. Gitu. Nah. Baik. Pak Hadi, kemarin itu Pak sempat disampaikan Pak Prof. Haris bahwa kita itu bisa untuk tesis, bisa juga untuk jurnal ya Pak? Ya. Menghasilkan jurnal gitu ya Pak? Ya, jadi gini, kalau tesis itu kan semacam tugas akhirnya, bentuknya tesis. Kalau jurnal itu syarat ya, syarat untuk apa? Untuk menulis tesis. Saya nggak tahu di ini, mohon maaf saya kan relatif baru ya. Saya baru sebetulnya tahun 2016, cuman saya baru aktif kan 3 tahun terakhir ya. Itu apakah wajib menulis jurnal? Kalau di UI Bu udah wajib Bu, harus jurnal, harus Scopus, luar negeri 1, dalam negeri 1 gitu. Jadi kadang-kadang terkendala di jurnal, Pak. Terkendala di jurnal. Tesisnya udah selesai, jurnalnya belum. Nggak bisa wisuda, Pak. Ya, tadi Pak Adi tadi ya? Nggak bisa wisuda tadi. Kalau nggak salah seminar, Pak. Kenapa, Pak? Seminar, mata kuliah seminar. Nggak ada persyaratan jurnal ya? Di IMI seminar, Pak. Seminar, gitu. Seminar, Pak ya? Ya, seminar. Itu
boleh harus ikut seminar kalau nggak salah ya. Oh, kalau itu kan kuliah seminar, Pak. Iya betul. Nah, kalau kuliah seminar itu semua wajib. Saya dulu wajib juga. Tetapi output kita kalau S2 itu, Pak, itu Bapak harus nyuruh artikel ilmiah atau jurnal, ya. Kemudian output utamanya adalah tesis. Gitu. Nah, kembali tadi saya lupa tadi pertanyaan Pak Adi tadi ya. Kalau duluan tamat gimana gitu ya. Wisuda itu kan tergantung perguruan tingginya, Pak. Ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali. Ya kalau setahun sekali dapatnya tahun depan ya nunggu setahun. Tapi yang penting apa? Yang penting kan surat keterangan lulus sudah ada. Udah bisa dipakai ke kantor lah ya. Udah bisa tunjukkan saya udah lulus, cuman wisudanya belum. Pak Hadi. Ya. Ya, Bu Dewi silakan. Assalamualaikum. Pak, untuk mata kuliah ekonomi manajerial ini kira-kira lingkup materinya itu seperti apa ya Pak? Ini kita udah masuk materi ini Pak ya. Iya, ada gambaran Pak. Sekarang jam berapa sekarang ya? 8.30. 9 Pak. 9. Udah mau jam 12 sih Pak. Iya, udah capek juga ya. Saya sampaikan materi 2 lembar saja ya Bu Dewi ya. Besok kita lanjutkan seriusnya ya. 2 lembar saja. Ini Bu Bapak sekalian biar nggak terlalu bingung juga ya. Sudah terlihat Pak? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya ini saya diperbankan Pak, paling banyak diperbankan. Kemudian saya terakhir perbankan 2015 Pak ya. 2015. Kemudian setelah itu jadi wira swasta lah Pak. Tapi bidangnya bidang konsultan manajemen dan training. Nah, ini ditanya ruang lingkupnya. Jadi gini Pak, ekonomi manajerial. Ini kalau dilihat dari kata-katanya ini artinya kok kurang sulit sulit untuk diterjemahkan nih Pak. Makanya kita akan lihat ini dulu ya. Jadi sebetulnya ekonomi manajerial itu adalah bagaimana kita mengambil keputusan. Ujungnya adalah bagaimana kita mengambil keputusan. Misalnya Pak Nofriandi nih udah pengalaman kerja lama, ngambil keputusan biasanya pakai apa Pak ya? Ada nggak teorinya Pak atau metodologinya Pak? Berdasarkan data sih Pak biasanya Pak. Data. Terus setelah data apa lagi? Pengalaman Pak. Feeling Pak ya, pengalaman Pak ya. Benar Pak ya? Feeling ya. Feeling Pak ya. Ya. Biasa cuma 2 itu aja Pak. Ya data sedikit lah. Ya. Kebanyakan feeling. Dulu saya ini berhasil. Dulu saya pernah begini berhasil. Padahal kondisi sekarang berubah demikian cepatnya Pak ya. Jadi katalis paribusnya sudah berubah gitu. Nah, maka perlu adanya metodologi untuk mengambil keputusan. Ya, karena kita bicara tentang manajemen, luas Pak ya manajemen, maka kita harus belajar tentang ekonomi, teori ekonominya. Nah, kemudian ilmu keputusan. Nah, karena ini ilmu Pak ya, manajemen itu kan suatu ilmu ya, bukan skill Pak, ini knowledge Pak. Jadi harus ada metodologinya, yaitu pakai matematika ekonomi atau ekonometrik. Nah, makanya orang-orang ekonomi itu kadang mengambil keputusan itu dia harus dengan rumus-rumus Pak, karena memang ekonomi sebagai manajemen sebagai suatu ilmu. Apa alatnya? Ya pakai ekonometrik, pakai statistik, pakai matematika ekonomi. Dan datanya apa? Datanya dari data makroekonomi dan mikroekonomi. Nah, atas dasar makro ini Pak dan alat keputusannya. Ya, ini kalau makro nanti bisa Bapak pelajarin ya. Makro itu apa, mikro itu apa, ya. Nah, kemudian masuk kita ekonomi manajerial. Nah, tadi kita data yang tadi itu diolah di sini Pak, data-data tadi. Di sini ada data ya, ada data makro, data ini alatnya untuk mengambil keputusan gitu. Udah pusing belum Bu Dewi? Belum ya? Ya. Jadi harus ada teori ekonominya, makro dan mikro. Ya, misalnya gini, sekarang ini kan deflasi ya, rata-rata di daerah itu deflasi. Inflasinya negatif gitu.
Nah, kita harus bicara itu kenapa dampak makroekonominya apa, kemudian kita memutuskan nih langkah apa yang mau kita ambil. Misalnya kita sebagai manajemen di suatu perusahaan, direktur misalnya, langkah apa yang kita mau ambil. Nah, jadi karena ini merupakan sekali lagi ya ilmu manajemen, dia pakai metodologi. Nanti bapak-bapak akan diajarin tentang tools-toolsnya, Pak. Nah, sebetulnya pakai feeling aja bisa. Saya kan praktisi, Pak. Saya waktu kuliah ini ya saya bilang, saya Pak feeling saya ini begini gitu. Ya, contoh, saya lewatkan dulu. Ini deh, nggak apa-apa. Ini ya, lembar. Saya kasih 3 lembar deh, lembar yang kedua Bu Dewi ya, teman-teman bapak-bapak sekalian ya. Jadi contoh ya, misalnya untuk mencari kuantitas yang diminta. Jadi permintaan terhadap suatu barang, misalnya handphone, mobil, atau apapun ya terhadap suatu barang, itu rumusnya apa ya? Ini kan sudah pakai teorinya. Ternyata rumusnya adalah fungsi dari P to price, harga, ya, kemudian pendapatan, kemudian ada pendapatan komplementer, ya, dan substitusi. Jadi setelah diteliti bahwasannya permintaan itu tergantung harga komoditas. Maksudnya gimana, Pak? Kalau harganya mahal, permintaan besar atau kecil ya? Kecil, Pak. Kecil. Nah, gitu-gitu aja, Pak. Kalau pendapatan konsumen naik, permintaan besar atau kecil? Pendapatan konsumen. Gajinya tambah naik. Permintaan tambah besar. Ya gitu-gitu aja, Pak. Terus ada komplementer, ada substitusi. Nah, dibuatlah rumus oleh pakar-pakar ekonomi itu seperti ini rumusnya. Bahwasanya permintaan suatu barang yang diminta itu dipengaruhi oleh price harga barang, kemudian pendapatan konsumen, barang komplementer, dan barang substitusi. Dibuat rumusnya seperti ini. Terus ditanya, kalau saya ingin memproyeksikan barang saya, ya, barang saya ini kalau saya lihat itu harganya rendah, ya, tapi harganya tinggi, tapi pendapatan konsumen karena COVID itu menjadi rendah. Berapa proyeksinya? Nah, dibuatlah pakai model ekonometri. Jadi rumusnya pakai fungsi seperti ini. Ya. Dengan fungsi ini, ya, kita dapat mengestimasi atau memproyeksikan. Kira-kira gitu, Pak. Jadi, kalau harga komoditasnya naik, tapi pendapatan konsumen turun karena COVID, berapa saya bisa menjual produk saya? Nah, dari rumus ini tadi diturunkan. Nah, rumusnya seperti ini. Ini contoh implementasinya. Nah, makanya banyak nanti ekonometrik, fungsi-fungsi seperti itu. Nah, contoh lagi nih ya. Saya langsung lompat. Ini Pak ya. Pernah dengar nggak Pak ya? Kalau saya tanya laba itu apa Pak? Keuntungan Pak. Keuntungan itu apa Pak ya? Total penerimaan. Profit. Total penerimaan bersih. Dikurangi pengeluaran. Biaya Pak. Ya, total biaya Pak ya, pengeluaran atau biaya. Nah, ternyata ada yang disebut dengan laba bisnis profit Pak. Saya tanya lagi, Bapak pernah dengar economic profit nggak Pak? Belum Pak. Belum Pak ya? Ya, yang kita pelajari selama ini di praktek itu apa Pak? Bisnis profit. Pokoknya total penerimaan dikurangi biaya. Biaya itu bagi dua Pak ternyata. Ada biaya akuntansi atau biaya eksplisit. Biaya akuntansi adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi Pak. Semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan proses produksi. Gaji mungkin ya Pak ya. Gaji semua yang kita keluarkan Pak. Nah ternyata ada disebut dengan laba ekonomi Pak, economic profit. Dia masukkan ada biaya implisit. Bah, apa pula ini gitu kan. Nah, gitu-gitu lah Pak. Jadi orang ekonomi itu senang Pak, membuat kita pusing. Tapi ini real ada Pak, real ada. Ya. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan minggu depan Pak ya. Minggu depan, tadi pemanasan saja Bu Dewi udah nanya. Kira-kira begitu Bu ya. Ini pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan ekonomi. Kalau melihat dari gambaran ini ya Pak, sepertinya banyak ke dominan ekonomi mikro ya? Semua. Tadi kan masih bilang makro Berarti dan mikro. ekonomi manajerial itu dominan ke mikro ya? Enggak, makro dan mikro. Bukan hanya perilaku individual, tapi masalah supply demand juga berpengaruh. Iya, berpengaruh. Nah, supply demand kan makro. Jadi semua mikro dan makro ekonomi.
Nanti setelah ada datanya, baru kita pakai tools. Toolsnya itu ini, matematika ekonomi dan ekonometrik. Nah, atas dasar ini kita baru bisa mengambil keputusan. Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, kalau ngambil keputusan dia pakai metode ini dia. Makroekonominya bagaimana? Mikroekonominya bagaimana? Oke, udah dapat begitu, baru sama ahli-ahlinya dipakailah rumus-rumusnya. Ada matematika ekonomi, fungsi, model, ya persamaan, ada ekonometriknya. Nah, mungkin ada software-nya nanti ya Pak ya, dalam perhitungannya mungkin ada software tersendiri kali ya. Ya, kalau yang udah canggih sih pakai ini mah nggak usah di apa, kita mah kalau udah apa direktur udah nggak ngerjain yang gini-gini lah. Tapi kita tinggal minta, tolong hitung ini. Kemudian kita tahu, oke, kita ambil keputusan ini. Jadi seperti mengurus negara ya, Pak Presiden juga begitu, tanya ke Menteri Keuangan, saya mau ngambil keputusan begini, itu dicari itu teori-teori makro mikronya, kemudian toolsnya apa, dihitung sama mereka. Gitu. Nah, kalau Pak, apakah selalu dengan angka-angka Pak untuk memutuskan suatu keputusan Pak? Nah, ini yang saya katakan ilmu manajemen sebagai suatu ilmu, Mas. Jadi harus pakai dasarnya, harus pakai angka. Yang namanya feeling nggak ada, feeling nggak bisa. Wah, saya feeling aja nih, nggak bisa. Ya, harus pakai ya seperti ini, data-data seperti ini. Kuantitatif semua ya Pak ya? Dikuantitatifkan ya. Kalau rumus tadi berlaku baku atau bisa dikembangkan sesuai problemnya, Pak? Baku ya? Kalau yang tadi itu baku. Jadi ada ilmu-ilmu yang rumus-rumus yang sudah baku gitu. Nah, seperti tadi ya, Bapak kalau mau menemukan novelty atau kebaruan, misalnya nulis disertasi nanti ya, S3 ya, itu bisa tambahkan faktor apa gitu loh. Faktor antah berantah gitulah ya. Karena tapi secara umum memang cuma itu aja. Jumlah satu barang dipengaruhi oleh harga barang, kemudian income, kemudian barang komplemennya atau barang substitusi. Cuman itu aja, Pak. Pak, nanti di UAS keluar nggak Pak rumus-rumusnya? Keluar. Itu enggak. Itu keluarnya di UTS keluarnya. Oh, di UTS, Pak. Jadi menghitung ya Pak ya kita jadi pas ujiannya itu. Ya, hadir aja Bu Dewi. Oh. Oke. Ya, ini sudah sampai tesis kembali ke tugas lagi sekarang. Pak mau nanya Pak. Kenapa Pak? Mau nanya. Ya, silakan. Kalau ini kira-kira berkorelasi dengan tesis juga berarti ya Pak ya? Tergantung Pak. Bapak mau ambilnya apa? Misalnya leadership juga seperti ini Pak. Bisa dimasukkan. Tapi ya terlalu berat lah. Leadership ambil yang kualitatif. Ini kan kuantitatif Pak. Iya. Ya, kuantitatif ada rumus, ada hitungan, bisa proyeksi. Tapi dalam tesis kan ada juga dosen yang mau kualitatif dia. Nah, kualitatif. Kayak saya, disertasi saya itu kualitatif, 90%. Pada saat sidang disuruh rubah, suruh nambahin kuantitatif. Karena IPB nggak boleh 100% kualitatif. Jadi harus dimasukkan kuantitatif. Ya, udah saya masukkan. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita boleh akhiri nih Pak. Pak, kalau di Google Scholar itu bisa jadi ini nggak Pak? Ambil sumber-sumber jurnal gitu? Bisa. Nanti tapi dicek ya siapa yang, kan ada kelas-kelasnya juga para penulis itu. Nanti ini terlalu pagi nih. Banyak Pak sumber-sumber itu, mau yang berbayar, mau yang itu datang aja ke pustaka, langganan kalau kita ProQuest gitu-gitu ya, itu banyak kok. Nanti banyak. Saya hacknya juga banyak ya, tapi kan berdosa kalau saya sampaikan ya. Yang berbayar jadi gratis kan nggak boleh kan, jadi saya nggak akan sampaikan. Itu efisiensi Pak. Ya nanti kalau udah saatnya tiba saya kasih tahu deh. Tapi dosa tanggung bersama ya. Siap. Siap Pak. Ditanggung Pak Dedi katanya Pak. Siap. Dorong saja. Jasa aja ke Pak Dedi ya. Dorong saja. Dorong saja. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Pak atas semangatnya. Sekali lagi, buat saya pribadi, saya hanya butuh semangat dari Bapak-Bapak untuk segera menyelesaikan tesisnya Pak.
ya. Kemudian tadi ya nyari jurnal atau ilmiah, jangan lupa doa Pak, karena di sana itu semua sudah pernah diteliti Pak. Ya, jadi memang kita berdoa supaya kita bisa menemukan jurnal yang sesuai dengan rencana tesis kita. Amin. Ya, Amin, Pak. Bapak sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih lagi. Terima kasih Pak Hadi. Bapak ilmunya. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak Tony, kemudikan kapalnya. Boleh tuh nanti naik kapal bareng-bareng ya. Yo, udah boleh ninggalin Bu Ketua? Boleh. Bu Ketua, buku kapan dikirim? Masih belum ya, untuk bukunya nanti saya kabarin lagi kalau misalnya saya ke kampus, karena hari ini kan Bapak Profesornya nggak di kampus, dia sampai dari Senin sampai Kamis, jadi mungkin minggu depan baru bisa saya ke kampus. Jadi nunggu informasi saja dari saya, nanti saya kabarin di grup kalau misalnya saya ke kampus. Itu bukunya itu berbayar atau gimana? Ke kampus boleh nggak? Kalau langsung ke kampus boleh nggak? Ngambil itu. Boleh, Pak. Boleh, Pak, boleh. Tapi infokan dulu ke Pak Prof. Info Pak Prof, nanti kalau Pak Profnya nggak ada, nanti dititipkan ke Bu Dini seperti saya. Oh, gitu. Boleh Pak. Bukunya itu berbayar atau bagaimana? Gratis, Bapak. Gratis dari Prodi. Gratis. Ongkos kirimnya aja ya. Saya nggak enak kalau gratis deh. Gratis. Seragam aja Pak Dedi. Kampus aja Pak Dedi. Kampus Pak Dedi ada bakso di seberang masjid itu, enak bakso. Betul sekali. Maaf, Ketua, itu buku apa ya?